Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara khususnya kepada seluruh orang-orang muda sehingga dapat berkumpul bersama-sama dan kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh mengerti akan setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk pasalnya yang ke-120 dan pasalnya yang ke-121. Judulnya pengaruh pakaian. Kita seharusnya jangan mengecewakan dalam soal pakaian. Keinginan yang tepat tidak patut dinakan ataupun disalahkan. Iman kita kalau dijalankan akan memimpin kita sehingga kita akan berpakaian sangat sederhana dan rajin dalam perbuatan yang baik. Sehingga kita akan dicap orang seakan istimewa. Tetapi apabila kita kurang memperhatikan peraturan dan kebersihan dalam hal pakaian, sesungguhnya kita sudah meninggalkan kebenaran. Karena kebenaran tidak pernah merendahkan derajat orang, melainkan meninggikan. Apabila orang-orang percaya melalaikan pakaian mereka dan keras serta bengis dalam kelakuannya, maka pengaruh mereka itu menyusahkan kebenaran. Rasul Paulus berkata, kami menjadi suatu tamasya kepada segala isi alam, baik kepada malaikat, baik kepada manusia. Seluruh surga setiap hari mencatat pengaruh yang dikerahkan kepada dunia ini oleh orang-orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus. Kesederhanaan dalam pakaian akan membuat seorang wanita yang berperasaan kelihatan dengan baik. Kita menilai tabiat seseorang dari caranya berpakaian. Seorang wanita yang pantas dan takut akan Tuhan akan memakai pakaian yang pantas. Perasaan halus, pikiran yang beradab akan dinyatakan dalam memilih pakaian yang sederhana dan pantas. Wanita muda yang melepaskan diri dari perambahan mode akan menjadi perhiasan masyarakat. Wanita yang sederhana dan tidak mewah dalam pakaiannya dan juga dalam tingkah lakunya menunjukkan keinsafannya bahwa seorang wanita yang tulen adalah bertabiat, bersusila tinggi, betapa menarik, betapa penting kesederhanaan dalam pakaian itu yang dalam hal kecantikan dapat dibandingkan dengan bunga-bunga yang dipadang. Ya, jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini ya mengatakan pengaruh pakaian ya. Iman kita kalau dijalankan akan memimpin kita sehingga kita akan berpakaian sangat sederhana ya. Jadi iman itu datangnya dari diri kita masing-masing ya. Tuhanlah yang memberikan kita perasaan bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita mempunyai kasih ya. Itulah yang diberikan oleh Tuhan ya. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Ya, bila mana kita menunjukkan kesederhanaan itu dan rajin dalam perbuatan baik sehingga kita akan dicap orang bahwa ini adalah pengikut Kristus ya. Kesederhanaan dalam pakaian akan membuat seorang wanita yang perasaan kelihatan dengan baik, khususnya bagi para wanita. Ya, pada saat ini banyak sekali mode-mode ya pakaian ya yang membuat kita jauh daripada Tuhan ya. Yang membuat kita lengah ya, membuat diri kita tertidur dengan semua itu ya. Kita harus memikirkannya ya. Kita harus berhati-hati dalam mengambil sikap kita. Kita harus meminta hikmat dari Tuhan ya. Dikatakan seorang wanita yang pantas dan takut akan Tuhan akan memakai pakaian yang pantas. Perasaannya halus, pikirannya beradab dan dinyatakan dalam memilih pakaian yang sederhana dan pantas ya. Kesederhanaan dalam pakaian. Janganlah kamu menghiasi dirimu yang lahir dengan rambut yang beranyam dan memakai barang emas atau memakai pakaian yang indah-indah, melainkan sifat yang baik pada batinnya. Itulah perhiasan yang tiada akan binasa, yaitu perangai yang lemah lembut dan pendiam yang besar harganya di hadirat Tuhan ya. Jadi perhiasan kita yaitu yang keluar dari dalam diri kita ya. Itulah perhiasan yang tidak akan pernah binasa ya, perangai yang lemah lembut dan pendiam ya, dan besar harganya di hadirat Tuhan dan takut akan Tuhan. Pertimbangan manusia biasanya berusaha menggelakkan atau mengesampingkan petunjuk-petunjuk yang datang langsung dari perkataan Tuhan. Sepanjang zaman, sebagian besar dari orang yang mengaku pengikut Kristus telah melalaikan segala perintah yang mendorong mengadakan penyangkalan diri dan kerendahan hati yang menuntut kesederhanaan dalam hal percakapan, tingkah laku, dan pakaian. Akibatnya pun adalah sama, menjauh dari ajaran Injil, berarti menuntun istiadat dan asas-asas dunia ini, yang peribadatan yang sungguh-sungguh berubah menjadi adat kebiasaan yang tidak bernyawa. Kehadiran dan kuasa Tuhan ditarik dari golongan-golongan yang cinta kepada dunia tersebut.
yang terdapat dalam golongan orang yang berbakti dengan rendah hati, yaitu orang-orang yang mau menurut segala pengajaran firman suci. Hal serupa ini sudah berjalan terus-menerus dalam satu turunan kepada turunan yang lain. Berbagai-bagai sidang telah timbul ganti berganti, dan dengan meninggalkan kesederhanaannya telah kehilangan sebagian besar kuasanya yang semula. Ya. Kalau kita melihat kecintaan terhadap mode dan kemewahan di antara orang yang mengaku percaya akan kebenaran buat zaman ini, ya, dengan sedih hati kita bertanya, apakah umat Tuhan tidak akan mempelajari sesuatu dari sejarah yang sudah lalu? Hanya sedikit orang yang mengerti hatinya sendiri. Orang pencinta mode yang sia-sia dan gembira boleh menjadi bahwa mereka itu pengikut-pengikut Kristus adanya. Tetapi pakaiannya dan percakapannya menunjukkan apa yang terkandung dalam pikirannya yang memenuhi hatinya. Kehidupan mereka itu membuktikan bahwa mereka bersahabat dengan dunia, dan dunia menuntut mereka itu sebagai miliknya. Ya. Ini kembali ditekankan bila mana kita adalah orang-orang ya yang mempercayai akan kebenaran. Ya. Kita orang-orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, maka kita harus memperhatikan ya, atau kita harus dengan sungguh-sungguh ya mempunyai keteraturan dan kebersihan dalam hal pakaian, karena itu adalah sebagian dari tindakan kebenaran ya. Bagaimanakah seorang yang sudah pernah merasai cinta Kristus dapat merasa puas dengan sifat mode yang sia-sia itu? Hatiku amat susah melihat orang-orang yang mengaku dirinya menjadi pengikut-pengikut juru selamat yang lemah lembut dan rendah hati itu begitu gembira berusaha hendak menyesuaikan diri kepada ukuran dunia dalam soal pakaian. Ya, jadi Nyonya Ellen G. White ya menekankan di sini. Ya, dia sangat sedih sekali melihat orang-orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus, ya, pengikut juru selamat yang lemah lembut dan rendah hati itu, ya. Mereka menyesuaikan dirinya dengan ukuran duniawi. Ya, mereka sudah diperhamba oleh dunia. Ya, kehidupan mereka itu membuktikan bahwa mereka bersahabat dengan dunia. Jadi di sini kita harus mengambil tindakan yang cukup hati-hati. Kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Kita harus terus ya memohon Tuhan sehingga saya ini benar-benar berada di jalan-Mu. Ya, itulah yang harus kita minta terus-menerus. Sungguh pun mereka mengaku berbakti kepada Tuhan, sukarlah membedakan mereka dengan orang yang tiada beriman. Mereka tidak menggemari kehidupan peribadatan. Waktu dan uangnya digunakan kepada satu tujuan, yaitu pakaian untuk kemewahan. Kesombongan dan keterlaluan dalam pakaian adalah satu dosa yang gampang menaklukkan seorang wanita. Khususnya kita para wanita, pemudi-pemudi pada saat ini. Ya, gampang sekali kita jatuh oleh karena mode-mode pakaian, ya. Itulah sebabnya nasihat Rasul itu langsung ditunjukkan kepada wanita. Demikian juga segala perempuan menghiasi dirinya dengan memakai pakaian yang patut serta dengan sopan dan siuman. Bukannya dengan rambut beranyam dan emas atau mutiara atau pakaian yang berharga, melainkan dengan perbuatan yang baik seperti yang patut bagi perempuan yang hendak beribadat kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus mempunyai kesadaran di dalam kehidupan kita, mempunyai pengendalian diri di dalam kehidupan ini. Kita masih senantiasa melihat di dalam sidang satu kejahatan yang dihukumkan oleh perkataan Tuhan. Apakah kewajiban orang-orang yang bertanggung jawab tentang perkara ini? Adakah pengaruh sidang itu akan tetap sebagaimana mestinya? Sementara banyak dari anggotanya menuntut perintah mode-mode ganti menurut kehendak Tuhan yang dinyatakan dengan jelasnya. Bagaimanakah kita dapat mengharap kehadirat dan pertolongan Roh Suci sementara kita membiarkan segala perkara ini hidup di antara kita? Dapatkah kita tinggal diam sementara segala ajaran Kristus dikesampingkan oleh orang-orang yang mengaku menjadi pengikutnya? Ya. Segala perkara ini mendatangkan duka cita dan kebingungan kepada segala orang yang mempunyai pimpinan atas sidang Tuhan. Apakah saudara-saudara saya, kaum wanita, tidak suka memikirkan soal ini dengan teliti dan mendoakan hal itu? Apakah mereka itu tidak mau berusaha supaya dipimpin oleh firman Tuhan? Waktu terluang yang digunakan dalam menjahit pakaian setuju dengan mode dunia haruslah digunakan untuk menyelidiki hati dan mempelajari kitab suci. Segala waktu yang terluang daripada disia-siakan dalam menyediakan perhiasan yang tidak perlu dapat dipergunakan lebih berharga daripada emas kalau digunakan dalam mencari ajas-ajas yang benar dan teguh. Hatiku merasa sedih bila mana saya melihat orang-orang wanita muda yang mengaku dirinya pengikut Kristus tetapi sama sekali tidak mengetahui tabiat dan kehendaknya. Orang-orang muda ini sudah merasa puas dengan hanya memakan ampas saja. Warna dunia yang gilang gemilang kelihatan lebih berharga ya kepada mereka itu daripada kekayaan yang kekal, kuasa pikiran yang dapat dipertumbuhkan dengan pertimbangan dan pelajaran di
dibiarkan tinggal berdiam diri dan kasih sayang tidak dilatih, karena pakaian lahir itu dianggap lebih berharga daripada kecantikan rohani atau kesehatan otak. Ya, bila mana kita ya dalam mempelajari akan firman Tuhan, ya kita harus seimbang, ya sehingga kita tidak pincang, ya karena dalam mempelajari setiap nasihat firman Tuhan, ya kita harus betul-betul berdoa minta hikmat kepada Tuhan, sehingga apa yang kita baca ya kita bisa hidupkan dalam kehidupan kita, dan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain ya, dan bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Ya dalam hal berpakaian tentunya, ya pakaian yang sopan, pakaian yang rapi, yang bersih. Tetapi pakaian itu tidak membuang-buang waktu kita, ya. Dan juga menggunakan pakaian yang bermutu baik, ya. Dikatakan di sini, biarlah kita ya menghargai ya setiap pemberian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena pakaian lahir itu dianggap lebih berharga daripada kecantikan rohani ataupun kesehatan otak. Ya, jadi jangan sampai kita terlihat ya baik di luar, tetapi di dalamnya tidak. Tapi baik pun di dalam maupun di luar, biarlah kita kelihatan sebagai pengikut Kristus. Maukah pengikut Kristus berusaha mencari perhiasan batin, yaitu roh lemah lembut dan pendiam yang dikatakan Tuhan amat besar harganya? Atau apakah mereka itu memboroskan beberapa waktu pendek dari masa pintu kasihan ini dalam usaha yang tidak berguna untuk kemewahan? Tuhan ingin supaya kaum wanita selalu berusaha memperbaiki baik pikiran, baik pun hati, mendapat kekuatan pikiran dan batin supaya dia dapat hidup dengan berguna dan bersuka. Satu berkat kepada dunia dan satu kemuliaan bagi Khaliknya. Ya, jadi satu berkat bagi dunia dan kemuliaan juga bagi nama Tuhan tentunya. Nyonya White mengatakan, saya ingin bertanya kepada orang-orang muda zaman sekarang yang mengaku dirinya percaya pada kebenaran buat zaman ini, di mana mereka itu menyangkal diri oleh karena kebenaran. Apabila mereka itu menginginkan satu bahan pakaian atau suatu perhiasan ataupun kesenangan, apakah mereka itu menghadapkan hal itu kepada Tuhan dalam doa untuk mengetahui apakah roh Tuhan mengizinkan pengeluaran uang tersebut? Ya, jadi ini sangat luar biasa sekali ya. Pada saat kita menggunakan uang kita ya untuk membeli sesuatu, apakah kita berdoa terlebih dahulu? Ya, seringkali saya pun lupa untuk itu. Tapi kembali lagi diingatkan, ya, kita harus berdoa pada saat kita menggunakan berkat yang datangnya dari Tuhan. Kita menggunakan apapun itu, ya, kita doakan itu semua sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan, ya. Dikatakan Tuhan mengizinkan dalam hal menyediakan pakaian mereka. Adakah mereka itu berhati-hati tidak mendatangkan celaan kepada pengakuan percayanya? Dapatkah mereka itu mencari berkat Tuhan atas waktu yang digunakan? Demikian itu adalah satu perkara masuk jadi anggota gereja, dan lain lagi halnya dengan bersatu dengan Kristus. Pengikut-pengikut agama yang tidak berserah kepada Tuhan dan cinta akan dunia adalah salah satu daripada sebab-sebab kelemahan yang paling jahat dalam sidang Kristus. Dalam zaman sekarang ini maka adalah satu kerinduan yang tiada bandingnya kepada kesenangan, pemborosan dan pembelanjaan uang dengan nekat merajalela di mana-mana. Orang banyak itu selalu mencari sesuatu yang menyenangkan hati. Pikiran menjadi sia-sia dan suka akan perkara sia-sia, karena tidaklah ia dibinasakan kepada pikiran-pikiran yang dalam ataupun dilatih supaya belajar. Kebodohan menjadi umumlah adanya. Tuhan menuntut supaya tiap-tiap jiwa harus dipertumbuhkan, dihaluskan, ditinggikan dan dimuliakan. Akan tetapi terlalu sering pendapat yang amat berharga itu dilalaikan untuk kemewahan pakaian dan kesenangan secara lahir saja. Kaum wanita membiarkan jiwa mereka dilaparkan dan dikuruskan oleh mode, dan dengan demikian mereka menjadi kutuk kepada masyarakat ganti menjadi berkat, ya. Biarlah kita menjadi berkat bagi masyarakat, ya, menjadi penolong bagi mereka, ya, dan terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan membantu kita. Ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Ya, gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, jangan sia-siakan waktu kita saat ini. Ya, dalam zaman ini ya kita hidup di dalam zaman yang hari semakin hari akan semakin sulit, bukan semakin membaik. Untuk itu biarlah kita terus melatih kehidupan kita supaya kita tetap bertahan, ya.
kita saling menguatkan satu dengan yang lain, ya. Pada saat ini bila mana saya membaca akan setiap nasihat-nasihat firman Tuhan, ya, di situ hati saya merasa saya ini tidak layak, ya, untuk datang kepada Tuhan, ya. Tapi saya bersyukur, ya, karena Tuhan, ya, terus ada selalu buat diri saya melalui setiap sinar matahari yang Dia berikan, melalui udara, nafas kehidupan yang Dia masih berikan kepada saya dan tentunya kepada saudara-saudara, khususnya kepada setiap orang-orang muda, ya. Biarlah kita pada saat ini boleh sadar, biarlah kita boleh bangun, ya, kita boleh bangkit, ya, untuk menjalankan setiap amanat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, ya. Biarlah kita boleh mengizinkan akan Roh Kudus itu hadir dalam hati kita masing-masing, dengan merubah akan setiap sifat kita yang buruk digantikan oleh sifat Kristus, ya. Biarlah renungan kita pada saat ini melalui buku Amanat pada Orang Muda, ya, boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan biarlah kita mengambil komitmen kita hari ini untuk memandang kepada Tuhan, dan biarlah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.